Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Wijiati Nurcahyani. Nah, pembahasan kali ini kita akan melanjutkan ya tentang materi kita, yaitu barisan dan deret. Nah, tapi kalau minggu kemarin kita sudah masuk ke aritmatika, hari ini kita mau masuk ke barisan dan deret geometri. Nah, pertama, barisan geometri itu apa sih? Barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara mengalihkan sebuah bilangan tetap. Nah, jadi kalau di aritmatika kita jumlah ataupun kita kurangi, kalau di geometri itu adalah dikali. Nah, tapi karena ini sama-sama dengan sebuah bilangan tetap, kalau di geometri namanya adalah rasio ya, atau kita tulis dia simbolnya dengan huruf R. Jadi kalau untuk geometri R, kalau untuk aritmatika adalah B. Nah, untuk mencari suku KN-nya di sini UN yaitu A dikalikan R pangkat N dikurang 1. Nah, untuk mencari rasionya UN per UN min 1 atau boleh disederhanakan seperti U2 bagi U1, U3 bagi U2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke contoh yang di kiri dulu nih. Ada barisan, yaitu 2, 4, 8, 16, 32. Di sini suku ke-1-nya 2, suku ke-2-nya 4, suku ke-3-nya 8, dan seterusnya. Rasionya sama dengan 2. Nah, rasio kita dapatkan tadi dari U2 bagi U1 ya. U2-nya 4 bagi 2, hasilnya 2. Atau boleh kalian mau pakai U3 bagi U2. Nah, U3-nya 8, U2-nya 4, hasilnya juga 2. Jadi mau kalian menggunakan U3 bagi U2 atau U4 bagi U3, itu sebenarnya sama saja, rasionya sama-sama 2. Kemudian kita ke contoh yang berikutnya. Tentukanlah suku ke-10 dan suku ke-n dari barisan 1/81, 1/27, 1/9, 1/3, dan seterusnya. Nah, karena mintanya mencari suku ke-10, berarti kita butuh A dengan R ya. A-nya sudah ada di sini, 1/81. Sekarang tinggal cari rasionya. Rasionya kita ambil, ambil dengan angka yang kecil aja ya, ini kan terlalu besar 81. Jadi Bu ambil U4 dibagi U3. U4 nya 1/3, U3 nya 1/9. Nah, 1/3 bagi 1/9 hasil adalah 3. 1/3 dibagi 1/9 hasilnya adalah 3. Nah, berarti A-nya 1/81, kemudian rasionya sama dengan 3. Nah, maka U10-nya kita lanjut di sini. Nomor 1, U10 itu adalah A dikalikan R pangkat N dikurang 1. A dikali R pangkatnya berarti 10 kurang 1, 9. A-nya 1/81, R-nya tadi adalah 3 pangkat 9. Nah, untuk menghitung yang seperti ini, daripada kalian menghitung 3 pangkat 9, Ibu memberi saran untuk merubah dulu 1/81. Nah, 1/81 itu kan adalah 1/81-nya itu bisa kita rubah menjadi, kalau 81 itu kan bisa jadi 9 pangkat 2 atau 3 pangkat 4. Nah, karena temannya di sini adalah 3 juga dengan pangkat 9, maka di sini bukan ambil yang 9 tapi yang 3. Maka di 1/81 kita rubah menjadi 1/3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 9. Nah, ini menggunakan konsep perpangkatan ya, atau eksponen. Jadi ketika ada yang dibagi, maka nanti pangkatnya menjadi dikurang. Jadi ada 3 pangkat 9 dikurangi 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 berapa? Yaitu 243. Selesai. Nah,
Jadi daripada menghitung 3 pangkat 9 yang lumayan banyak, lebih baik kita mensederhanakannya di 81 terlebih dahulu. Nah, untuk contoh yang kedua, kita baca lagi soalnya. Diketahui barisan geometri suku ketiganya 24, suku keenamnya 192, maka tentukan suku keduanya. Nah, kita tulis di sini. Di nomor 2, tadi suku ketiganya 24, suku keenamnya 192. Nah, ini pertama dirubah dulu ya ke dalam bentuk suku ke n-nya. Nah, U3 suku ke n-nya jadi apa? AR atau A kali R pangkat n kurang 1. N-nya 3, berarti 2. Hasilnya 24. Kemudian U6 menjadi AR pangkat 5 sama dengan 192. Nah, ini bukan menggunakan eliminasi ya, tapi kita menggunakan substitusi di sini. Nah, pertama, kalau mau mensubstitusikan, nah kita mau rubah si A-nya dulu. Jadi kita mau cari A. Nah, A di sini Ibu ambil R yang paling kecil atau R-nya yang pangkatnya kecil ya, jangan yang pangkatnya besar. Nah, maka di sini A sama dengan 24 bagi R pangkat 2. Nah, A-nya adalah 24 bagi R pangkat 2 ya. Nah, A-nya kita substitusikan ke U5 sini, U6 sini, AR pangkat 5. A-nya tadi apa? 24 bagi R pangkat 2. Kalikan R pangkat 5, 192. Nah, R pangkat 5 dengan R pangkat 2, sisanya adalah R pangkat 3 ya. Berarti di sini 24 kali R pangkat 3, 192. R pangkat 3 hasilnya adalah 192 dibagi 24. R pangkat 3 hasilnya adalah 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nah, jadi rasionya kita dapat 2. Sekarang kita cari A-nya. Kita balik lagi ke pemisalan yang tadi. A di sini 24 bagi R kuadrat. Berarti 24 bagi 2 kuadrat. 24 bagi 4 hasilnya 6. Jadi A-nya 6, rasionya 2. Yang ditanyakan tadi adalah suku ke 2. A dikalikan R pangkat n kurang 1 ya. Berarti 2 kurang 1, 1. Nah, di sini A-nya 6. Terus ada R-nya 2. Pangkat 1 berarti 2. Berarti di sini hasilnya adalah 12. Selesai. Jadi U2-nya sama dengan 12. Nah, lanjut ke deret geometrinya. Nah, di sini deret geometrinya sama ya seperti tadi ya. Penjumlahan antara U1 dan U2, kemudian U1, U2, U3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau di deret geometri, untuk menentukan SN-nya, ini tergantung dengan rasio yang dimiliki. Ketika rasionya kurang dari 1, ya, ketika rasionya kurang dari 1, maka kita menggunakan SN-nya adalah yang A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Tapi ketika R-nya lebih dari 1, maka kita gunakan A kali R pangkat N kurang 1 per R dikurang 1. Nah, langsung masuk ke contohnya deh. Tentukan jumlah 6 suku pertama deret 2, 4, 8, 16. Nah, pertama otomatis cari dulu rasionya. Rasionya berarti 4 bagi 2, yaitu 2. Nah, ditanyakan jumlah 6 suku pertama ya. Nah, karena rasionya lebih dari 1, berarti kita gunakan yang kanan. Nah, S6 sama dengan A, R pangkat N kurang 1, R kurang 1. A-nya 2, kemudian rasionya juga 2, pangkat 6 kurang 1. Tutup per 2 kurang 1. Nah, di sini hasilnya berarti S6 sama dengan 2. 2 pangkat 6 itu 64 kurang 1.
per 2 kurang 1. Nah, jadi 2 kali 63 per 1. 2 kali 63 berarti hasilnya 126. Selesai. Nah, jadi menentukan rumusnya kita melihat rasio yang dipunya terlebih dahulu. Nah, contoh lagi deh di sini. Diketahui barisan geometri dengan suku keempat sama dengan 12 dan suku ketujuh sama dengan 324. Maka rasio dari barisan tersebut adalah, nah untuk soal yang seperti ini biasanya dijabarkan dulu seperti contoh sebelumnya ya. Suku keempat 12, suku ketujuh 324. Nah, U4 dijabarkan menjadi AR pangkat 3 sama dengan 12. Kemudian U7 AR pangkat 6 sama dengan 324. Nah, dirubah dulu, kita cari A-nya. A sama dengan 12 bagi R pangkat 3. Nah, A-nya disubstitusikan ke suku ketujuh tadi. 12 bagi R pangkat 3 kali R pangkat 6, 324. Nah, R pangkat 6 dengan R pangkat 3 berarti sisanya R pangkat 3 ya. Nah, 12-nya tetap diturunkan. Di sini hasilnya 324. R pangkat 3. 324 bagi 12. Maka R pangkat 3 hasilnya 27. R adalah akar pangkat 3 dari 27. R-nya sama dengan 3. Selesai. Nah, seperti itu. Sekarang kita terakhir nih tentang deret geometri tahingga. Nah, jadi kalau di deret geometri tahingga ada yang dikatakan dengan konvergen, ada yang dikatakan dengan divergen. Nah, ketika dia divergen, dia tidak memiliki nilai deret geometri tahingga ya. Catat, ketika dia divergen, dia tidak memiliki deret geometri tahingga. Nah, dinyatakan kapan sih ketika dia divergen? Ketika R-nya kurang dari sama dengan 1 atau R-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, jadi kalau rasio yang kalian punya kurang dari sama dengan 1 atau lebih dari sama dengan 1, maka dia disebut dengan divergen. Nah, ketika divergen, maka dia tidak mempunyai nilai deret geometri tahingga. Tapi ketika rasio yang dipunya min 1 kurang dari R kurang dari 1, nah di sini ya, maka deret geometri tahingganya akan konvergen. Nah, ketika dia konvergen, maka deret geometri tahingganya bisa dicari dengan cara A dibagi 1 dikurang R. Nah, paham ya? Nah, maka kita langsung ke contohnya. Selidikilah apakah deret geometri berikut konvergen atau divergen. Jika konvergen, maka tentukan jumlah deret tahingganya. Nah, kita jawab dulu yang A. 3 tambah 3 akar 3 tambah 9, 9 akar 3 tambah 27 dan seterusnya. Maka yang A, ingat yang A. Nah, untuk mencari rasionya dulu, berarti ada 3 akar 3 bagi 3, yaitu akar 3. Nah, akar 3 itu senilai dengan 1, berapa ya sebentar. Akar 3 itu adalah senilai dengan 1,73. Nah, jadi ini lebih ya dari 1, maka dia divergen. Dan kalau dia divergen, dia tidak perlu dicari deret geometri tahingganya karena tidak ada nilainya. Nah, sekarang kita ke yang D. 2 tambah 1 tambah setengah tambah 1/4 dan seterusnya. Berarti rasionya adalah 1 bagi 2 yaitu setengah. Berarti rasionya adalah 1/2. Nah, dia ada di antara min 1 dengan 1 ya. Berarti ini bisa nih dicari. Atau dia termasuk konvergen. Nah, bisa mencari deret geometri tahingganya. A/1 kurang A-nya 2, 1 kurang setengah. 2 dibagi setengah yaitu 4. Selesai. Nah, sampai di sini dulu materi hari ini atau materi kali ini.
Insya Allah nanti akan kita lanjut kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.